Pulangnya yang orang tahu sendiri, sampai rumah berdua. Sebenarnya gue dulu tuh bucin parah. Gimana? Gue hitung pacaran selama gue bucin ya, karena setelah itu gue fuckboy parah sebenarnya. Cuman rapi banget mainnya, jadi nggak kelihatan. Tapi ada alasannya gue jadi fuckboy. Nah ini ceritanya seru nih. Dia keluar, terus gue nggak boleh masuk ke teras. Dia cuma ngambil gini. Jadi gue masih dalam posisi kehujanan, gue kasih, dia ambil, dia buka kresek hitamnya tuh. Dia panggil gue, Onal. Dia sobekin baksonya, disobekin terus dia tumpahin gitu. Anjing, emang anjing sih. Abis itu sama teman-temannya nunjuk-nunjuk gua semua sambil ketawa-ketawa ngakak. Ngentot. Semua tahu tak mudah tuh kejar cita. Dia bukan awal yang bagus tuh buat cerita. Apa kau mau mimpimu hanya hayal semata? Kau lebih pilih lumpur daripada permata. Ya mari mulai dari kosong sampai semangat kian cerah menyala. Bergerak maju dengan segala, hantam rasa malas dan kendala. Bukan soal menang kalah atau besar kepala. Tekad siapa yang paling kuat, yakin kelak akan rekuh piala. Ini buat kau yang tidak mau menyerah. Ini untuk kau yang tidak mengenal lelah. Bring it up, bring it up, bring it up, yo. Bring it up, say. Ini waktunya gerak. What? Say. Ini waktunya gerak. Wow. What? Say. What? Ini waktunya gerak. Menggebrak, menghentak, meledaklah. Bergeraklah. Ini waktunya gerak. Menggerak. Hello YouTube, Welcome back to Jeffons TV. Anjing. Jadi guys, kali ini kita lagi ada di sesi Coli Cerita orang liar. ya. iya inilah. You know I got it. If you give it to me, I'll give it to you. And I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to Kita cuma bertiga nih sekarang guys. Ya Bertiga bertiga. aja tadi. Jadi kita mau ngapain nih? Apa yang kita obrolin sekarang? Kita cerita tentang kehidupan kita aja lah ya guys ya. Dimana kita bertemu. Ya, dimana kita bertemu, tukeran nomor WA, terus ketemuan, bareng, pacaran, tidur bareng. tidur bareng. Ya guys, kita mau cerita-cerita aja ya sekarangnya di Coli kali ini guys, karena nggak ada bintang tamu, nggak ada guys, kita cerita tentang kita bertiga aja dulu nih guys ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Dan nyalakan tombol lonceng biar kalian tahu updatean dari Jeffons TV. Iya, karena subscribe itu gratis guys, dicoba deh pencet sok, sekarang pencet sok, pasti gratis pas gitu, nggak disuruh bayar guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu ada yang relate gitu. Iya. Oke, kali ini sekarang kita mau cerita-cerita nih ya. Dimulai dari mana ya? Kita mulai dari pertama dulu, kita ceritain tentang gimana kisah kita ketemu Ki. Awal mulanya sih gua tuh ketemu Santai aja, kita ngobrol bentar, santai. bentar. Ini gua tuh ketemu lu tuh sama barengan barengan lu. Bareng gitu. kan sama Bang Wana dulu. Oh, bareng. Sebelum enggak Bang Wana dulu ketemu gua gitu. Oh, baru si Jeffrey. Di Ketemunya mana tuh di mana sih? Di tempat dugem. masa-masa itu ya. Tempat dugem tuh apa sih? Duduk gemerlang. Duduk gemerlang namun deh. Duduk gemerlap. Oh, duduk gelap-gelapan. Lagi ngapain waktu itu, Ki? Ketemunya tuh pas gua kerja di salah satu temennya dia. Ngapain tuh? Si Jadi fotografer. Fotografernya si Alvin ya. Iya. Vin, halo Vin. Halo Bang Alvin. Alvin. Ex boyband dia juga pernah main film itu ya. Waktu itu pokoknya masa-masa keartisan dia. Masa-masa entok. Ya jadi fotografer, terus gak lama kemudian gitu kan ketemu Abang Wana di tempat dugem itu. Bentar, jangan di mana lupa sih tempatnya dong? Hah? Di mana? Beda. Oh, pertama kali masih di situ. ingat dong. Abang mah lupa. Pertama kali gua tuh apa sih? Ketemu Bang Wana waktu sama ngikut Ratu Belinda sih sebenarnya. Oh, DJ ya? Iya. Ada salah satu DJ di Bandung lah. Iya. Ini Cewek ya? Instagramnya Cewek. nggak tahu juga gue Instagram. Kalau ratu berarti cewek. Iya. Iyalah. Bukan ratu yang cicak.
Berarti lalu. asal mula dari fotografer atau Iya. Bukan. Jadi di Ratu Belinda ketemu abang. Nah, Cuman kita belum terlalu kenal. belum terlalu kenal dan belum Siki sapa. Kenalan nggak tapi? Enggak, belum sapaan Oh, waktu belum dulu. emang semua. Waktu Belinda itu siapa? DJ gitu. DJ. Jadi dulu tuh sempat PDKT, itu masa lalu lah guys, masa lalu. PDKT-an gue gitu, gue main ke tempatnya. Terus katanya ada Rizky, gue aja nggak nge. Mm-mm. Ada Ada. lagi Ada. ngapain? Apel biasa. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngapel, baru kenalan. Baru kenalan. Yakin kenalan doang? Nggak kenalan sih, baru mau set masa-masa dunia malam. Tapi nggak ngapa-ngapain kan? Iya, nggak ngapa-ngapain juga sih. Tapi waktu itu sempat dengar apa gitu yang suara aneh pas Enggak, bener-bener Enggak. nggak ngapa-ngapain. Oh enggak. Cuman mampir. Soalnya jaim, kan dia Oh. juga profesinya jadi gue jaim juga guys. Gue kan sama gitu suka jaim, Silaturahmi. silaturahmi. Nah terus Gua ngikut ke Alvin, baru kenalan sama Bang Wana gitu. Bentar, sebelumnya berarti waktu di si Ratu masih udah kenal Alvin apa belum? Belum kenal Alvin. Kenalnya gimana tuh? Kenalnya ya gua vakum di dunia malam selama 1 tahun. Terus ada teman gua namanya Kevin JR DJ juga. di Jaya. MC sih. Oh MC ya, awalnya MC. MC Kevin JR. Pokoknya mah yang tahu Yang tahu gebugin. Oh, enggak ya. Terus eh, ya? terus gue diajak jadi fotografernya Alvin Bay. Gara-gara kenal sama Kevin. Nah, ya gara-gara kenal sama Oh Kevin kenal duluan. Kevin. Berhubung Alvin sama gue sering apa namanya? Tampil show bareng. Sering perform bareng, ya otomatis kenal sama fotografernya Rizky ini. Zaman-zaman masa-masa itu ya, masa-masa dunia malam tuh. Kalau sama Jeffrey otomatis Iya, lewat gua berarti. Saya anak Mas- bawang saya. Pengalaman Rizky kalau jadi wawancara si Rizky kita. Pengalaman Rizky di dunia malam tentang percintaan. Dulu pertama kali masuk dunia malam, nakal nggak sih? Enggak Enggak. terlalu aktif sama cewek, guys. Iya. Waktu di video pertama kita aja itu Gugup ya. masih perjaka dia. Nah, iya, Mas. Dulu masih perjaka dia. Udah lama kenal. Terus Yang sempat ini ya? yang di TPC itu tuh yang ini nih. Biji meluk. Biji Melpun nih, lihat nih yang videonya lumayan kelam ini. Nih video. Nah, di situ itu Rizky masih perjaka, guys. Nah, tapi sekarang masih Ya masih rasa sih, masih rasa. masih rasa perjaka. Punya pengalaman cinta nggak Ki yang sangat menyakitkan gitu? Satu-satu ya, kalian punya nggak sih? Wah ini nggak usah diceritain, pasti ada hubungan sama gue ini, nanti viral itu. Masalah apa? Masalah percintaan gitu si Iki, we. Masa percintaan sih gua yang aneh-aneh enggak sih. Tapi Dulu gimana ya? bucin nggak sih Iki? Apa playboy? Nggak begitu aktif sih soalnya sama Cewek. cewek dunia malam kayak gitu gua. Oh, lempeng gitu ya? Ya jalanin aja. Kalau Jalanin kerja Oh. dulu. Wah, profesional ya guys. Oke. Tapi semenjak berhenti sama dunia malam malah gini. Puber guys, udah mulai jerawatan tuh harus dikeluarin. Gue punya pengalaman seru nih soal percintaan ya. Mungkin gue nggak tahu abang di dunia malam dikenalnya gimana sih di mata Iki dan kawan-kawan, atau pernah dengar-dengar dari cewek apa gimana? Biasa aja playboy atau apa? Waktu di dunia malam sih masih Gak usah ditutup-tutupin. Enggak, maksudnya yang didengar nyata aja. Kedengarannya gimana? Gimana ya? Nggak terlalu Jadi biasa aja. nggak terlalu kenal sih soalnya, jadi biasa aja, Pak. Biasa. Mm. Nggak ada obrolan dari Nggak cewek. ada. Si Ono fuckboy apa dan lain-lain. Nggak ada. Nggak ada. Ya memang jadi gini guys. Sebenarnya sempet sih gue dicap fuckboy sama beberapa dulu ya. Dan Ronald itu DJ dulu Ya dulu gue DJ dari SMA. tapi termasuk golongan rapi sih, karena gue kalau kerja DJ kerja lempeng aja. Pulangnya yang orang tahu sendiri, sampai rumah berdua. Jadi rapi guys, mainnya rapi. Kalau abang tuh makanya nggak terlalu terkenal begitu, tapi sebenarnya gue dulu tuh bucin parah guys. Gimana? Bucin parah. Hal apa yang paling bucin yang pernah Ya. ada di hidup gitu? Yang anjing gue Nih, ngapain gini sih lah. anjing? Gitu. Gue hitung pacaran selama gue bucin ya, karena setelah itu gue fuckboy parah sebenarnya, cuman rapi banget mainnya jadi nggak kelihatan. Tapi ada alasannya gue jadi fuckboy. Nah ini ceritanya seru nih.
pertama tuh gue bucin sama cuma 2 cewek. Itu zaman pertama pacaran. SD sih cinta monyet lah ya. SD mah Cinta apa monyet. itu? Tapi ya SMP juga sih. Itu masih bucin. Pas masuk SMA udah agak gitu. Nah itu masih bucin parah, gue tuh setia. Kalau udah satu-satu pacar tuh, saking bucinnya gue sampai dibabuin gini ceritanya. Gue pernah ada satu cewek, dia ex artis cilik dulu ya, artis cilik ya, belum terlalu terkenal tapi udah lumayan lah, udah lagunya udah mana-mana. Gue tuh nembak ngejar dia dari SD, gue dapet tuh kelas 2 SMP, dapet kelas 2 SMP. Karena gue udah ngejar terus tuh, dianya nolak gue terus, gue tembak, akhirnya diterima. Tapi intinya gue bucin guys, setiap hari, tau lah bucin, Tiap hari antar jemput. bener-bener jadi budak ya. Udah ada zamannya handphone. Udah. Casio dulu ya, Nokia. Dulu pertama kali punya handphone Motorola dari nyokapnya dia. Motorola yang bulat gitu, yang set diputer. Nah tiap malam tuh teleponan, pengen nelponin, nggak dibalas sedikit tuh anjing galaunya, anjing. Nggak dibalas gitu 5 menit, galau banget. Terus ada suatu hari, ini langsung ke poin ceritanya ya. Saking bogohnya, saking cintanya tuh dulu zaman masa bucin itu ya, bener-bener jadi budak. Gue pernah suatu hari hujan-hujan, pas hujan-hujan dia nelpon gue minta dibeliin bakso. Gue beli bakso. Hujan tuh, dia nggak mau tahu harus. Nah, gue beliin bakso. Terus gue anterin ke rumahnya. Sampai rumahnya, gue nggak boleh ke teras guys. Gue harus nunggu di depan teras. Dia ngintip dulu di jendela, lama lah sekitar 5 menit. Kata gue, ini baksonya kehujanan gitu. Sambil hujan-hujanan kayak sinetron lah. Sebenarnya kalau diceritain itu orang bisa percaya nggak percaya karena emang sinetron abis sih, tapi itu nyata guys, sumpah gue ngalamin. Nah nggak lama dia ada teman-temannya juga, dia ketawa di dalam jendela ngeliatin. 5 menit kemudian lah dia keluar. Habis keluar, diem kamu di situ katanya. Gue diem tetap kehujanan guys, dia masih di Sambil hujan gede gitu. hujan gede banget itu hujan. Dia keluar, terus gue nggak boleh masuk ke teras, dia cuma ngambil gini. Jadi gue masih dalam posisi kehujanan, gue kasih, dia ambil, dia buka kresek hitamnya tuh. Oh ya, suka ada ya. Ya kan kresekin hitam, dia Terus buka plastik. kresek hitamnya, terus plastik baksonya, dia panggil gua, Onal, dia sobekin baksonya, disobekin terus dia tumpahin gitu. Anjing, memang anjing sih gitu. Itu nyata sih, sumpah itu kisah nyata. Nggak sampai di situ guys, sampai di situ kan gua diem tuh ngeliatinnya, gua diem nunduk, maksudnya gimana gitu, gua bingung pokoknya kacau dalam hati, cinta tapi ngerasa ini bentar ini maksudnya gimana, gua nggak bisa marah, bucin parah pokoknya gua. Teman-temannya keluar, habis itu sama teman-temannya nunjuk-nunjuk gua semua sambil ketawa-ketawa ngakak, Ngentot. sumpah itu nyata. Habis itu gua langsung agak ngelamun dikit gitu kan, kaget, gua pergi aja pakai motor sampai rumah. Gua baru sadar anjing gua habis diapain gitu, maksudnya gua hujan-hujanan beli bakso sampai rumahnya baksonya dibuang, Diketawain temen-temennya. diketawain teman-temannya. Itu gue cintanya cinta parah tuh sama dia. Temen-temennya cewek apa cowok? Cewek semua. Dari situ gue baru pas mikir lagi, anjing sakit hati banget gue di situ. Itu sore kejadian, dari sore sampai maghrib tuh gue ngelamun di rumah. Habis maghrib gue ke warnet langsung, gara-gara sakit hati guys. Gue ke warnet, gue searching apa coba, Playboy sedunia. Bener, gara-gara sakit hati itu tuh gue searching Playboy sedunia, dan itu muncul di situ nama Don Juan. Tulisannya Don Juan. Tulisannya Don Juan. Nah di situ gue ngewarnet 2 jam kali, gue lupa sih, kalau nggak salah 2 jaman. Gue baca dulu di situ, baca panjang banget tuh. Dari situ gue print guys, ada 10 lembar tuh, sekitar 10 lembaran kertas HPS. Gue print cara-cara Don Juan, gue jadiin buku tuh guys. Di rumah seminggu gue pelajarin itu 10 lembar, bener-bener gue pelajarin. Harus gini, jadi cowok harus begini. Habis baca buku itu, seminggu kemudian gue keluar udah jadi pribadi yang beda. Keluar rumah udah gini, udah Pribadi yang bertanding. beda gimana? Ya yang tadinya bucin, Lihat cewek. enggak, justru tujuan gue lihat cewek udah bukan mencintai lagi. Gue praktekin tuh, gue coba dipraktekin lah yang diajarin si Don Juan itu di artikel itu. Gue praktekin, coba, tapi gue keluar penuh dendam, penuh apa, tapi nggak kelihatan gitu. Cuman kayak yang bener-bener sayang. Ya pokoknya gue praktekin lah semua dari artikel itu. Berhasil guys. 1, 2, 3 cewek sampai aja. Si Jeffrey tahu lah dulu gimana bisa sampai ada sih, kalau perlu nanti saksinya gue bawa deh kalau dia bisa. Pokoknya dari situ sekitaran berapa tahunnya, dari SMA sampai kayaknya dari umur 15 tahunan sampai umur 23 kali 22 gue lupa.
itu banyak banget korban gue di sana dan gue nyesel guys sekarang nih. Buat para XX, I'm so sorry. Itu masa lalu lah ya. Masa lalu. Intinya gue nggak ada Tapi- feel apa-apa sama cewek waktu Tapi enak. enak sih. Dulu waktu gua kecil kan suka balik main layangan gitu kan, lihat di ruang tamu ada temen-temen ceweknya Onal gitu. Itu teh ngapain sih? Rumah gue tuh 2 lantai. Ganti-gantian. Rumah gue ngantri guys. Ngantrinya nggak main belakang ya, belak-belakan. Ini gue bukan membanggakan, sorry sekali lagi, ini cuman Pengalaman. nanti ambillah belakangnya karena gue ujung-ujungnya sadar. Nah, sampai kejadian paling parah tuh gue ngalamin segala macam hal. Sampai rumah gue tuh 2 lantai. Gue punya pacar gue suruh tunggu di bawah. Gue manggil cewek satu lagi datang, gue ajak ke atas, yang satu ya cewek gue suruh tunggu di bawah. Dan itu nggak sakit hati cewek-ceweknya, cuma setelah mereka dewasa mereka sadar. Adalah mantan gue salah satunya, tapi udah berteman baik sama gue. Sampai dia bilang, ya anjing so ganteng banget sih kamu waktu dulu, bla bla bla, sampai ngomong gitu ya. Sampai ada satu titik gue capek, gue lelah sama yang gue lakuin itu. Setelah lama bertahun-tahun gue nyakitin cewek, sampai ada cewek yang macem-macem lah yang sakit hatinya, sampai ada yang mau bunuh diri, bener-bener minum sampo. Ada kejadian, aduh saksi matanya nggak ada di sini. Minum sampo clear 1 botol, banyak sih sebenarnya sampai yang begini-begini, sampai ujung puncaknya itu yang minum sampo clear. Gue mikir di situ, wah itu cewek baik banget memang. Gue mikir anjir, gue hampir ngilangin nyawa orang, gue bilang. Terus apa yang gue udah mulai dewasa kali ya, apa yang gue lakuin ini bener kan? Gue mikir-mikir gitu. Ada temen-temen gue juga pada yang nasehatin, yang tahu kisah gue. Udah nggak semua cewek seperti kayak masa lalu lu. Jadi lu nggak boleh ngelampiasin ke semua cewek. Mereka yang nggak tahu apa-apa jadi korban pelampiasan kedendaman lu. Gue mikir di situ. Nah akhirnya gue sadar di situ, ya nggak salah semua cewek juga. Kenapa gue harus balas ke semua orang yang nggak ada sangkut pautnya sama masa lalu gue gitu kan? Ya udah dari situ gue tobat. Terusan cewek, tapi tobatnya bukan berarti tobat bener-bener tobat. Tobatnya ya kalau punya pacar satu, kalau nggak punya pacar ya total. Tapi kan itu nggak menyakiti siapapun ya kan, nggak nyakit. Udahlah dari situ gua tobat, dan gua dengar setelah gua tobat ada cerita yang seru lagi. Mantan gua yang nyobain bakso itu, dia ngalamin, ini gua nggak tahu ya benar apa enggak. Ini katanya dia punya kepribadian ganda gitu, kayak kepribadian ganda. Pokoknya mentalnya keganggu, bukan gara-gara gua, ya gua nggak tahu kenapa. Intinya dia ngalamin pelecehan seksual dari keluarganya sendiri intinya. What the fuck, anjing? Tapi dia sebelum kejadian itu dia memang kerjanya suka ngerjain cowok. Contohnya dia ngundang cowok, setelah cowoknya datang udah dia nggak nongol, udah jauh, dikerjain, tunggu sebentar lagi, tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah 4 jam, 5 jam Baru nongol gitu. Nggak nongol. Nggak nongol juga. sampai kitanya sadar sendiri. Dan itu korbannya banyak, termasuk teman-teman gua yang nggak ada hubungannya sama masa lalu gua. Teman gua setelah dewasa dia kena juga, jadi salah satu korbannya. Si gua nggak akan nyebutin namanya, si itu kena sama mantan gua itu, padahal nggak ada hubungannya. Cuma setelah dewasa ngobrol, pas ngobrol orangnya namanya ini, lihat fotonya, wajing kata gua. Jadi Apa bisa gitu? intinya dia nggak ada niat gimana, jadi dia cuma mainin cowok aja, nggak ditemuin nggak apa dan lain-lainnya. Dari situ ketahuan, ditelusurin, dia ngalamin pelecehan seksual katanya, tapi gue nggak tahu kenyataannya karena gue nggak punya bukti, cuma cerita ngalamin pelecehan seksual dari keluarganya. Terus gara-gara itu katanya dia jadi agak terganggu mentalnya, mungkinnya jadi kepribadian ganda itu atau gimana ya. Ya udah, itulah pengalaman gue yang jelas. Sorry mantan gue, itu masa lalu yang buruk. Ini kesempatan gue nih minta maaf buat semuanya, karena gue nggak sempat ke satu-satu. Gue sempat ke beberapa orang, gue minta maaf atas kelakuan masa lalu gue. Dan gue juga udah maafin yang ngelakuin itu ke gue sih. Udah gue lupain. Namanya hidup kan harus belajar ya guys ya. Ngalamin sakit pahitnya hidup. Begitu ceritanya gue guys, pahit banget loh. Kayak sinetron. Tapi gue nikmatin gitu ya. Sungguh mengesankan ya. Mengesankan. Itulah alasan gue sempat jadi playboy itu geng. Ada sebab dan ada akibat. Ada sebab dan dipelajari gitu. Itu kisah nyata itu, serius. Itu geng. Berarti kayak yang viral-viral itu kan? Ada di TikTok, gue sempat nganterin makanan Iya. ke ceweknya. sempat lihat di TikTok tuh, gue komen anjir gitu, kisah nyata gue banget itu. Rame juga sih yang komen. Nah kalau ada tuh yang di TikTok yang ikutan komen di komentar gue, nah ini ke ceritanya gitu guys. Kalau percintaan di dunia malam. Ya itu pas percintaan di dunia malam itu gue dengan pribadi yang udah jadi mempelajari Don Juan itu. Jadi gue pribadi gue tuh artikel yang gue baca
semasa-masa itu tuh. Sempat mendalami dari buku itu berarti. Ya, jadi gue udah nggak kenal cinta tuh guys dulu lah. Ada aja kakak kelas gitu kan. Udah jangan sambil nangis. Enggak. Jep, jep, Cerita jep, ini jep. cerita. Keluar malam-malam pakai motor sendiri. Ditanya mau kemana? Ke rumah temen. Dia cabut. Oh lagi di rumah dia Di rumah ditinggal. dia. Ditinggal. Oh, anjing. Anjing ini kok kosan kakak kelas gua. Sumpah.